Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pada perenungan pagi di Jumat tanggal 12 November 2021. Kita bersyukur, maka dalam rangka ungkapan syukur itu kita yang datang dalam renungan harian. Kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari bersama kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Bahkan di pagi hari ini kami merasakan bahwa Tuhan sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan di hari ini untuk boleh bangun lewat nafas kehidupan dengan siap melakukan setiap segala aktivitas dan tugas tanggung jawab kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau melandaskannya itu dalam firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimateraikan oleh kuasa Tuhan. Kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan firmankan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19a. Roma pasal 15 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19a. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin hampir kita semua di sini pernah menonton, bahkan sering mendengar berita tentang kapal Titanic. Kapal yang digadang-gadang sebagai kapal yang sangat megah di abad 20. Kapal ini memiliki 4 cerobong asap dengan desain interior yang megah, peralatan yang mewah, dan disertai alat keselamatan yang memadai, seperti sekoci yang mampu menampung 1.000 orang lebih. Namun saudaraku, saat ini kita hanya bisa mendengar kapal ini sudah tenggelam dan menewaskan sekitar 1.500 orang akibat menabrak gunung es atau batu es. Kini kapal Titanic hanya tinggal kenangan dan cerita semata. Kita bisa melihat lewat kejadian ini bagaimana sikap manusia dengan kepandaian dan kecakapannya membuat kapal terbesar ini, termegah pun di dunia, bisa tetap tenggelam. Padahal kapal ini digadang-gadang menjadi kapal terbesar, didesain dengan peralatan keamanan yang tidak main-main dan juga berkualitas. Ini contoh nyata Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pembuatan kapal ini mungkin merasa dirinya paling pandai, pintar dengan hasil kapal yang dia buat. Akan tetapi saudaraku, kemegahannya pada diri sendiri membuat kapal ini pun juga hilang, tenggelam di lautan. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga dalam konteks pembacaan kita hari ini, kita belajar bagaimana bermegah dalam pelayanan lewat Paulus. Paulus tanpa segan dan tanpa ragu memuji kelebihan jemaat di Roma karena mereka penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki banyak pengetahuan dan saling menasehati. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-14. Pujian Paulus ini ternyata sangat menyukakan hati jemaat. Jemaat senang dengan pujian Paulus.
Kemudian Paulus datang tanpa segan mengingatkan jemaat di Roma tentang panggilannya sebagai seorang rasul, bahwa ia sebagai seorang rasul untuk melayani orang-orang non Yahudi. Dikatakan itu tadi, melayani yang belum mengenal Allah. Ya, dengan girang Paulus menyatakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat memberkati pelayanannya. Kita bisa baca di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Paulus ini ternyata, saudaraku, memiliki prinsip bahwa ia mau memiliki pelayanan, bahwa Injil itu harus disebar kemanapun, terutama bagi wilayah yang belum pernah dijangkau dan dijamah oleh orang. Ini prinsip pelayanan Paulus. Paulus menyatakan pujian dan kesaksian pelayanannya bukan dalam rangka menyombongkan diri, bermegah diri sebagai jabatannya dia, seorang rasul. Tapi Paulus hanya ingin menyatakan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang ia capai demi untuk kemuliaan Tuhan, dan dia lakukan dalam kuasa Tuhan. Setelah Paulus menceritakan keberhasilannya kepada jemaat di Roma, serta perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib dari masalahnya, ia menyebutkan bahwa semuanya ia terima dan ia lalui hanya karena kemuliaan dan kasih kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah kebanggaan yang dinyatakan Paulus. Ia meninggalkan kehidupan lamanya serta meninggalkan lingkup pelayanannya yang nyaman dengan melayani sesuai dengan prinsip Kristus. Paulus ingin menjangkau mereka yang masih butuh rangkulan Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, yang masih butuh kasih kemurahan Tuhan lewat penyebaran misinya. Jangkauan pelayanannya ia sebarkan kemana-mana. Nah, ini yang kita mau pelajari untuk saya dan juga Bapak Ibu di rumah. Bagaimana ketika kita melakukan sebuah pelayanan, jangkauan pelayanan itu tidak hanya dilakukan di gereja saja, Bapak Ibu Saudaraku, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam keluarga, lingkungan terkecil, dalam masyarakat, serta kehidupan persekutuan kita, pelayanan kita di dalam Kristus. Maka dari itu, kita saat ini yang diutus Tuhan dengan berbagai macam profesi, hidupilah profesi itu untuk nama Tuhan. Hidupilah profesi itu sebagai sebuah kesaksian pelayanan kita terhadap Tuhan. Lakukanlah semua yang kita bisa, bukan karena kepandaian, bukan karena kecakapan, keahlian, tetapi karena semua yang Tuhan berikan, karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita, kita lakukan untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan, dan kita saksikan itu bagi sesama. Nah, ketika orang lain bisa melihat karya kita yang baik, maka disitulah nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebab apa yang kita mau megahkan dari diri kita sendiri? Semua yang kita punya ialah pemberian Tuhan, saudaraku. Pada akhirnya kita juga berikan dan kita pertanggungjawabkan dalam Tuhan. Kita diingatkan, saya dan juga saudara diingatkan, jangan sampai dengan profesi atau tugas panggilan pelayanan kita lakukan akan menjadi batu sandungan bagi sesama, bagi diri kita sendiri mungkin. Dan juga akhirnya nama Tuhan tidak lagi dimuliakan karena kita memiliki motivasi yang salah dalam profesi yang kita hidupi dan juga pelayanan yang kita lakukan. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Kristus dikerjakan dengan tulus hati, bahkan sampai melawan maut dan memberikan diri pada kayu salib. Maka kita jangan cemari pekerjaan mulia Kristus ini dengan sikap bermegah dalam diri sendiri. Mari dengan profesi kita masing-masing, sikap baik pelayanan kita dalam keluarga maupun masyarakat, maupun juga dalam gereja, kita lakukan dalam bentuk ungkapan syukur atas kehidupan dan berkat. Karena Tuhan masih berikan kita berkat dan kemurahan sampai di pagi hari ini. Inilah yang menjawab tema perenungan kita hari ini. Bermegahlah dalam pelayanan, bukan karena kuat, hebat, cakap, pandai, materi yang melimpah, tetapi karena Tuhan Yesuslah yang memampukan kita untuk melakukannya dengan apapun yang kita dapat di hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita imani bahwa pelayanan dan panggilan dan pengutusan Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita atau membuat kita menyesal. Dunia memang memberikan hal yang enak,
membuat kita senang-senang dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi apa yang datang dari dunia sifatnya semu, tidak bisa kekal sementara. Tetapi apa yang datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan, kita akan mendapatkannya untuk kebahagiaan kita, saudaraku. Yaitu bagaimana kita tetap beriman sampai akhir dan menerima mahkota kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Tetap semangat, saudaraku. Yakinilah dan tanamkanlah dalam diri kita bahwa apapun yang kita punya itu semua asalnya dari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan sampai waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan beserta dan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Kami dituntun disertai Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari dengan berbagai macam keadaan, persoalan hidup, pencobaan yang kami alami. Tapi kami bersyukur kami ada boleh pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Bapa, ketika di pagi hari ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami dengan berbagai macam profesi, baik kami yang bekerja di kantor, baik kami yang bekerja di luar, baik kami sebagai ibu keluarga, ibu rumah tangga, berkati profesi kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir sehingga kami boleh menghidupinya dengan baik, dan meyakini bahwa segala apapun yang kami punya, yang kami bisa lakukan itu semua karena kehendak Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak memegahkan diri, menyombongkan diri dengan apa yang kami punya. Tapi kami belajar bahwa setiap apa yang datang dari Tuhan itu adalah berkat. Setiap apa yang datang dari Tuhan itu adalah karunia, anugerah yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami yang akan memulai melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan boleh hadir dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dengan bilur-bilur pengasihan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka alami, mereka percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan mereka, sekalipun mereka dalam keadaan sakit. Tapi dalam keadaan iman dan pengharapan, mereka boleh sembuh dengan penyertaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami siap melanjutkan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini dengan percaya dan iman bahwa Tuhan tetap selalu menyertai kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.